Halo pahlawan pangan, pernah nggak sih kalian ngerasa harga sayuran di pasar lagi akrobat naik turun? Atau pengen punya kebun tapi lahan cuma seukuran kotak sepatu? Jangan panik, jangan bimbang. Hari ini kita bakal membedah sebuah video viral yang ngebuktiin kalau modal sampah pasar pun bisa bikin dapur kalian banjir tomat. Kita nggak cuma bakal bahas cara nanam biasa, tapi ada satu trik rahasia di tengah video nanti yang bikin tanaman tomat kalian punya sistem akar super saiyan. Penasaran? Makanya jangan di-skip ya. Coba absen dulu di kolom komentar. Siapa di sini yang pernah coba nanam tomat tapi yang tumbuh malah rindu? Maksudnya malah layu? Tulis pengalaman kalian ya. Oke, poin menarik pertama dari sumber kita, ternyata jadi petani itu nggak perlu ribet. Lupakan teknik ambil biji satu-satu pakai pinset. Di sini, kita diajarin cara paling males tapi jenius. Beli tomat satu di pasar, iris tipis-tipis kayak mau bikin burger, terus langsung kubur. Gampang banget kan? Asal suhu di atas 15 derajat, dalam 30 hari kalian bakal punya bibit siap tempur. Ingat ya, nunggu bibit tumbuh itu kayak nunggu balasan chat dari gebetan. Butuh kesabaran, tapi hasilnya pasti manis. Nah, Sobat Rebahan, sekarang kita masuk ke bagian arsitektur. Siapkan rumahnya. Nggak perlu beli pot mahal di mall, cukup cari kotak styrofoam bekas buah yang biasanya berakhir di tempat sampah pasar. Tapi ingat, jangan langsung cemplungin tanahnya. Kita harus kasih sistem ventilasi, alias melubangi bagian bawahnya. Sekarang, mari kita racik kasur empuknya. Jangan cuma pakai tanah pinggir jalan yang diambil asal-asalan ya. Tanah begitu biasanya minim gizi dan gampang banget jadi keras kayak batu kalau kering. Biar tomat kalian merasa di hotel bintang 5, campurkan tanah dengan pupuk organik dan sekam padi atau bekatul. Campuran ini bakal bikin media tanam tetap gembur, nutrisinya pol, dan akar tomat kalian nggak perlu nge-gym ekstra keras buat tumbuh menembus tanah. Oke, momen paling mendebarkan, pindah rumah. Ambil bibit yang sudah berumur 30 hari atau yang sudah punya 4-5 helai daun. Masukkan bibitnya, tapi ada seninya nih. Pisahkan akar perlahan-lahan kalau mereka berdempetan. Jangan sampai ada drama akar putus ya. Posisikan mereka di sisi bagian dalam kotak. Cukup 2 bibit saja per satu kotak styrofoam. Tips pro, lakukan proses pindahan ini saat cuaca mendung atau di sore hari. Kenapa? Biar bibitnya nggak pingsan kena serangan matahari yang lagi galak-galaknya. Setelah itu, jangan lupa tancapkan 1 bilah bambu sebagai penyangga, biar mereka nggak roboh sebelum waktunya. Dan kasih minum, alias air secukupnya. Oke, Sobat Jempol Hijau. Setelah 40 hari bibit kalian tumbuh gagah, sekarang saatnya kita melakukan operasi transformasi. Siapkan bambu dan tali, karena kita akan membangun rangka atau rak khusus yang lumayan panjang. Tenang, nggak perlu jadi arsitek kok. Cukup rakit bambu-bambu tadi menjadi sebuah rak yang tingginya sejajar dengan bagian atas kotak styrofoam kalian. Rak ini bakal jadi ranjang empuk buat tanaman tomat kita. Nah, ini dia poin paling cerdasnya. Lepaskan bambu penyangga vertikal yang lama, lalu ambil gunting atau pisau kecil. Kita bakal kasih potong rambut sedikit. Buang daun-daun bagian bawah tanaman tomat kalian. Jangan sedih ya, ini bukan malpraktik, tapi persiapan buat langkah besar selanjutnya. Sekarang, perlahan tapi pasti, rebahkan atau baringkan batang tomat secara horizontal di atas rak bambu yang sudah kita buat tadi. Biar posisinya nggak geser-geser kayak perasaan yang lagi galau, buat sedikit sayatan atau takikan kecil di pinggir kotak styrofoam. Lalu gunakan tusuk gigi untuk mengunci batang tomat agar tetap di posisinya. Sederhana banget kan? Modal tusuk gigi doang. Tapi tunggu, ini rahasia intinya. Timbun batang yang sudah direbahkan tadi dengan tanah. Kenapa? Karena batang tomat itu punya kemampuan super. Di bagian yang tertimbun tanah itu, dia bakal tumbuh akar-akar baru yang sangat banyak. Di hari ke-55, kalau kalian iseng bongkar dikit, bakal kelihatan itu akar putih yang lebat banget. Logikanya simpel. Oh iya, biar kotak styrofoamnya nggak mubazir, kita bisa nanam selada di atasnya. Jadi dalam satu kotak, kalian bisa panen buat salad sekaligus topping burgernya. Efisiensi tingkat dewa. Tanaman juga butuh skincare dan vitamin.
Jangan buang kulit telur sama kulit pisang kalian. Blender semuanya, rendam dalam air selama 2 minggu, dan voila! Kalian punya pupuk cair super! Sobat Jempol Hijau, selamat datang di hari ke-55. Bisa kalian lihat sendiri di layar, pemandangan kotak styrofoam kita sudah berubah jadi hutan mini yang sangat asri. Tomatnya tumbuh subur, dan selada tumpang sari yang kita tanam di atasnya pun gak mau kalah. Sudah terlihat segar dan siap jadi teman makan mie instan kalian. Tapi, mari kita bedah bagian yang paling bikin takjub. Ingat batang tomat yang tempo hari kita suruh rebahan dan kita kubur? Sekarang saatnya kita intip rahasianya. Kalau kita angkat sedikit batangnya dari tanah, boom! Lihat sendiri, batang yang terkubur itu sekarang penuh dengan akar-akar putih yang sangat lebat. Inilah poin edukasi terpenting hari ini. Dalam dunia pertomatan, akar yang kuat adalah kunci kebahagiaan. Dengan sistem akar yang berlipat ganda seperti ini, tanaman tomat kalian punya mesin penyedot nutrisi yang jauh lebih kuat dibanding tomat biasa yang cuma mengandalkan satu pangkal akar. Hasilnya, buah yang akan dihasilkan nanti bakal lebih banyak dan ukurannya bisa lebih besar-besar karena asupan gizinya lancar jaya. Sobat Jempol Hijau, bisa kalian dengar suara malaikat bernyanyi? Oke, itu mungkin cuma suara perut saya yang lapar. Tapi lihatlah keajaiban di depan mata kita. Hari ke-100. Tomat-tomat yang dulunya cuma irisan tipis dari pasar, sekarang sudah berubah jadi bola-bola merah merona yang menggoda iman. Tapi jangan asal petik ya, ada ilmu penting di fase ini. Biar tomat kalian matangnya merata dan cantik kayak filter Instagram, pastikan mereka dapat sinar matahari yang cukup. Cahaya matahari itu ibarat lampu pemanas alami yang bikin proses pematangan buah makin ngebut. Nah, ini poin edukasi yang sering banget orang salah. Manajemen air. Di masa berbuah ini, tomat itu sensitif banget, kayak lagi PMS. Jangan kasih air banyak banget sekaligus setelah tanahnya kering kerontang. Kenapa? Karena itu bakal bikin kulit tomat kaget dan pecah-pecah atau fruit cracking. Trik cerdasnya adalah gunakan metode sedikit tapi sering. Kasih minum tipis-tipis aja, tapi rutin. Biar kelembapan tanahnya stabil dan tomat kalian tetap mulus tanpa stretch mark. Nah, Sobat Jempol Hijau, sampai di sini kita sudah melihat perjalanan ajaib dari seiris tomat pasar sampai jadi panen yang melimpah di kotak styrofoam. Tapi ini bukan cuma soal dapat tomat gratis biar dompet nggak nangis pas harga sayur naik. Ini adalah tentang ketahanan pangan dari rumah sendiri. Ingat pesan di awal? Kalau rumah nggak ada sayur, jangan panik. Kita sudah membuktikan kalau modal barang bekas yang biasanya cuma menumpuk di pojokan pasar bisa jadi solusi cerdas buat mengisi piring kita dengan makanan sehat. Ketahanan pangan itu nggak harus punya sawah berhektar-hektar. Cukup dengan memanfaatkan balkon atau atap rumah, kita sudah bisa mandiri dan gak perlu 100% bergantung pada stok di pasar. Selain perut kenyang, ada satu hal yang lebih mahal harganya, ketenangan jiwa. Proses menanam ini adalah bentuk healing yang nyata setelah lelah bekerja seharian. Ngeliat tanaman tumbuh subur dan berhasil panen itu ngasih rasa pencapaian yang bikin hati adem dan bahagia. Jadi, yang kita panen hari ini bukan cuma sayur, tapi juga kegembiraan yang gak terduga. Kalau kalian merasa video bedah trik cerdas ini bermanfaat dan bikin kalian pengen langsung nyebur ke tanah, jangan pelit-pelit klik tombol like dan subscribe. Coba tulis di kolom komentar, saya siap jadi petani rebahan kalau kalian berencana mempraktikkan trik ini di rumah. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Teruslah menanam, karena satu benih yang kalian tanam hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih hijau dan mandiri. Sampai jumpa di video edukasi seru berikutnya. Tetap kreatif, tetap menanam, dan happy planting!